Selamat datang dalam kisah mendalam tentang Desa Pokok Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sebuah desa yang tidak hanya menyimpan sejarah perjuangan masyarakatnya, tetapi juga menorehkan cerita tentang persatuan, pembangunan, serta harapan yang terus tumbuh. Mari bersama-sama kita telusuri potret Desa Pokok Kidul, mulai dari sejarah, kehidupan sosial, potensi ekonomi, hingga semangat kebersamaan yang menjadikan desa ini terus berkembang dari masa ke masa. Ya, nama saya Wuryatno, Kepala Desa Pokok Kidul. Sebenarnya Pokok Kidul itu, kalau saya mengenal itu dulu itu Pokok itu di sana, di Wonoboyo sana. Sehingga ketika tanya Pokok Kidul, oh Pokok itu ngidul, jadi akhirnya Pokok Kidul. Kenalkan, nama saya Agus Riyadi dan saya sebagai Sekretaris Desa Pokok Kidul. Kebanyakan kalau di sini itu kan pekerjaan masyarakat di Pokok Kidul kan kebanyakan petani juga buruh tani. Ya, dekat di sini juga dekat dengan Waduk Gajah Mungkur ya. Bagian besar ya masyarakat di sini itu ya sebagai nelayan ya cari ikan dan ada juga petani pasang surut. Nah, karena kan waktu ketika Waduk Gajah Mungkur itu kering kan ada lahan-lahan yang kering, nah itu dimanfaatkan warga untuk pertanian. Perkenalkan, saya Triyono, saya selaku dosen pendamping atau bisa dikatakan juga dosen pembimbing lapangan untuk pendidik di Pokok Kidul yang mekanisme skillnya adalah IDBI, Desa Binaan Hidup Sebetulnya, supaya membangun desa di objek yang jaraknya ini dan mudah-mudahan nanti bisa. Tentu saja karena ini mata kuliah, jadi mata kuliah KKN ini adalah mendidik mahasiswa untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya, terutama daerah. Lalu mahasiswa juga bisa belajar untuk menjadi problem solver yang sekarang masalah yang muncul di daerah. Dan yang kedua adalah sesuai dari tadi, kita mencoba membantu masyarakat di tempat kita untuk bisa maju bergerak sehingga nanti akan menjadi desa yang maju yang sebetulnya mahasiswa KKN itu sebagai trigger, sebagai triggernya saja. Jadi harapannya ketika KKN nanti selesai di desa ini, meskipun tidak ada KKN tetap bisa berjalan seperti itu. Pokok Kidul dikenal dengan keragaman aktivitas sosial masyarakatnya. Warga saling bahu-membahu dalam kegiatan keagamaan, pengajian, senam bersama, hingga kerja bakti membersihkan lingkungan. Budaya gotong royong ini terjaga dengan baik, terlihat dari partisipasi warga dalam kegiatan desa, mulai dari posyandu, PKK, hingga perlombaan olahraga dan seni. Perekonomian desa bertumpu pada sektor pertanian dan usaha mikro kecil menengah. Warga mengembangkan berbagai produk unggulan seperti olahan singkong, kerajinan, hingga usaha makanan rumahan. Di Pokok Kidul juga tumbuh UMKM kreatif, mulai dari produksi telur asin, dari UMKM telur asin kuek-kuek, distribusi jajanan pasar melalui paguyuban embun pagi, hingga pengolahan sampah dan budidaya maggot melalui kelompok swadaya masyarakat, rukun sejati, dan kelompok wanita tani. Awalnya cuma ini aja sih Mbak, buat ngisi waktu luang. Kalau libur Sabtu Minggu gitu kan nggak ada kegiatan kan, terus aku iseng-iseng bikin. Terus ya awalnya ini sih
Awalnya karena suka makan telur asin juga, jadi iseng-iseng bikin. Terus aku posting di story WA kan, terus banyak teman-teman yang nanyain. Terus akhirnya pada order. Udah aku terus lanjut bikin ditambah sampai sekarang itu jadi ya hampir 1.500 lah per butir seminggu. Ya, perkenalkan saya Bu Nurani. Posisi saya di Embun Pagi sebagai Ketua Embun Pagi di Desa Pokoh Kidul, Wonogiri. Ya, terbentuknya dulunya itu dari kita semua berjualan. Nah, terus kita harus punya satu tempat untuk mengadu kesah dan resahnya teman-teman, gimana caranya buat paguyuban supaya kita terbentuk paguyuban yang sempurna dan paguyuban yang rukun, paguyuban yang bisa memecahkan semua masalah di semua waktu kita berdagang, dan sebagai pedagang harus rukun dan kompak selalu. Jadi perkenalan saya sebagai Ketua KSM dari pertanyaan tadi saya sampaikan. Jadi melihat kondisi TPS yang berada di depan rumah ini sudah sebegitunya, bukan lagi permasalahan daripada rumah masalah sampah di TPS itu, tapi sudah menjadi permasalahan desa. Sehingga kami yang sudah mempunyai KSM, yang merupakan suatu KSM sudah terbentuk beberapa waktu yang lalu, ini sudah selayaknya segera untuk bersikap dan mengambil tindakan, yaitu untuk mengatasi TPS tadi dengan cara melakukan suatu aktivitas pada KSM tadi, mengambil sampah dari warga. KSM Rukun Jati ini berdiri, ada suatu hal yang menyebabkan atau sebagai penyebabnya adalah karena keluhan daripada warga yang mengeluhkan mengenai keberadaan TPS yang di akhir-akhir ini semakin menimbun, membunuh dalam waktu yang begitu cepat sekali. Apalagi pada saat itu sudah masuk musim penghujan sehingga sangat rentan sekali menimbulkan suatu wabah penyakit. Dan ini menjadi suatu kekhawatiran sehingga warga ini benar-benar mendesak agar segera mengatasi TPS ini. Nah, kemudian ini direspon oleh Bapak Camat. Beliau mengatakan bahwa TPS harus segera ditutup dan untuk sampah warga ini diatasi oleh KSM yang merupakan bentukan daripada desa untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di atau yang dimiliki oleh para warga di tingkat desa. Inilah bukti bahwa Desa Pokoh Kidul bukan hanya bertahan, tetapi terus berinovasi, melahirkan usaha-usaha baru yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi pelayanan publik, Desa Pokoh Kidul memiliki fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan posyandu. Kesehatan masyarakat didukung dengan keberadaan puskesmas dan fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja. Selain itu, ada pula wahana rekreasi untuk menghidupi kebahagiaan warganya, yakni Lorencia Water Park, ikon liburan keluarga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Desa Pokoh Kidul. Dalam perjalanannya, Desa Pokoh Kidul juga menjadi tempat berharga bagi para mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata. Selama beberapa pekan, mahasiswa dari berbagai latar belakang hidup bersama masyarakat desa. Mereka menyusun program kerja mulai dari pemberdayaan UMKM, pelatihan komunikasi organisasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Desa Pokoh Kidul adalah cerminan sejarah besar, semangat kebersamaan, dan tekad untuk maju. Dari pengorbanan masa lalu lahir kekuatan baru. Dari tantangan muncul inovasi. Dan dari kebersamaan tumbuh harapan.
Semoga Desa Pokok Kidul senantiasa berkembang menjadi desa yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Jadi pesan saya agar penjenengan jadi bintang-bintangnya. Ya, semoga dengan adanya KKN ini terjalin silaturahmi. Semoga dengan KKN ini anak-anak yang KKN ini dapat menerapkan ilmunya di masyarakatnya. Nanti setelah dari sini dapat melanjutkan kegiatan belajarnya dan lulus mendapatkan yang terbaik. Kesannya luar biasa. Saya excited dengan program kerjanya mbak-mbak, mas-mas semua. Pokoknya luar biasa lah. Saya terima kasih sekali, sudah sangat banyak dibantu ya, untuk promosi, untuk ya macam-macam lah. Sudah sangat terbantu saya dengan adanya program KKN di sini. Ya, dari teman-teman kemarin ya saya ulas bagaimana itu masukan dari mbak-mbak KKN. Ya alhamdulillah ada yang 1, 2, 3 bisa menerima dan bisa belajar. Oh iya, nanti pembukuan harus ada dari segi pembukuan dan segi dari resep-resep itu harus dicoba untuk melengkapi semua pedagang di Embun Pagi biar snack aneka jajan pasar lebih komplit dan bisa bermanfaat untuk orang semua. Dan pesan untuk mbak-mbak KKN, semoga mbak-mbak KKN dipermudahkan, dilancarkan dalam mengerjakan skripsinya dan diluluskan semua. Terima kasih. Benar-benar keberadaan mahasiswa KKN ini sangat memberikan suatu manfaat yang sangat besar pada KSM, di mana beberapa edukasi sudah kami dapatkan, entah itu yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah atau yang terkait dengan organisasi kepengurusan KSM ini. Bahkan kemarin juga saya sudah berterima kasih telah dibuatkan NPWP, MOU dengan DLH dan lain-lain. Ini satu hal yang sangat menguntungkan sekali, dan ini memberikan suatu keberuntungan bagi KSM secara real. Kemudian yang kedua, saya juga sangat terkesan dengan semua mahasiswa, terutama di kelompok 3 ini. Jadi katakan semua sopan, juga kita mendapat suatu kesan yang sangat baik, berdedikasi, dan juga istilahnya sangat mengadopsi daripada apa yang kita inginkan. Berharap nanti kedepannya bisa meraih apa yang diharapkan, apakah mau melanjutkan ke S2 atau mau mencari kerja. Ini saya mengharapkan suatu kelancaran dan bisa sukses semuanya. Terima kasih telah menyaksikan profil Desa Pokok Kidul. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan KKN ITBU Tim 3 Universitas Diponegoro periode 7 Juli 2025 hingga 21 Agustus 2025. Desa adalah ruang belajar terbaik. Dari masyarakat, kita menyerap arti kebersamaan. Dan kepada masyarakat, inovasi terbaik kami persembahkan. Mahasiswa bukan hanya ajang perubahan di kampus, tapi juga mitra masyarakat dalam membangun desa dan menyalakan harapan.